Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Gloria Excelin Santano, Saya Rajuan Narda Diva Salsabila. Saya Syifa Nafisa Azahra. Saya Elizabeth Jenny. Saya Muhammad Farah Rasa Hibrizi. dan inilah presentasi dari kelompok 4 kelas 12 IPA 1. Selamat menyaksikan, dadah! Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membawakan pendahuluan mengenai Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Biasa disebut juga Kabinet Ali Sastro Amijoyo Wongsonegoro ataupun Kabinet Ali Sastro Amijoyo Wongsonegoro dan Zainul Arifin Pohan, yang dimana Kabinet Ali Sastro Amijoyo merupakan kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat, yang dimana kabinet ini juga diumumkan pada tanggal 30 Juli 1953 dan dimulai masa baktinya pada tanggal 1 Agustus 1953 dan diakhiri pada masa bakti 24 Juli 1955. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama dibentuk setelah kabinet sebelumnya yang mengundurkan diri, yaitu Kabinet Wilopo pada tanggal 14 Juli 1953. Kabinet Wilopo mengalami krisis politik akibat perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi mengenai isu-isu seperti penyelesaian sengketa Irian Barat dengan Belanda, pengaturan hubungan antara pusat dan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Kabinet Wilopo juga mendapat tekanan dari kalangan militer yang menuntut perbaikan kondisi angkatan perang dan penghapusan sistem dualisme komando antara presiden dan perdana menteri dalam bidang pertahanan. Selanjutnya ada program kabinet. Program kabinet ini dibagi menjadi dua. Ada program kabinet dalam negeri dan politik luar negeri. Nah, saya akan menjelaskan yang politik dalam negeri. Yang pertama ada keamanan. Memperbarui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat, serta menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, ada pemilihan umum. Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituen dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, ada kemakmuran dan keuangan. Menitik beratkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelantah. Memperbarui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat. Kota mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan. Pembangunan dan memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara. Yang keempat ada organisasi negara. Memperbarui politik desentrasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan menguasakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkat terbawah. Menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Memberantas korupsi dan birokrasi. Yang kelima, ada perburuan melengkapi perundang-undangan, perburuan untuk mencapai kembali ketenaga kerjaan sebesar-besarnya. Yang keenam ada perundang-undangan, mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dan bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Oke, setelah Syifa menjelaskan tentang program kabinet dalam negeri, saya akan menjelaskan tentang program kabinet politik luar negeri. Yang pertama, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia. Yang kedua, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang berdasarkan asas Unistated, yang menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Dan yang terakhir ada
memperjuangkan dan mengusahakan kembali integritas Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama ini memiliki kebijaksanaan pemerintah berupa mengusahakan pengupayaan penyelesaian berbagai konflik pemerintahan atau politik yang tidak dapat diselesaikan oleh kabinet dan akan memberikan keputusannya yang akan diselesaikan oleh parlemen. Dan jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama ini itu jatuh pada 24 Juli tahun 1955 setelah mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi tidak percaya ini diajukan oleh FDR yang menilai bahwa kabinet ini gagal dalam menjalankan program-programnya, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. FDR juga menuding bahwa kabinet ini tidak terlalu dekat dengan komunis dan progresif serta mengabaikan aspirasi masyarakat. Nah, ini adalah gambar-gambar menteri dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal.